NIM saya 12191102. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemiringan dan keruncingan. Latar belakang. Statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Atau dengan kata lain, statistika menjadi semacam alat dalam melakukan suatu riset empiris. Dalam menganalisis data, para ilmuwan menggambarkan persepsinya tentang suatu fenomena. Deskripsi yang sudah stabil tentang suatu fenomena seringkali mampu menjelaskan suatu teori. Walaupun demikian, orang dapat saja berargumentasi bahwa ilmu biasanya menggambarkan bagaimana sesuatu itu terjadi. Bukan mengapa penemuan teori baru merupakan suatu proses kreatif yang didapat dengan cara mereka ulang informasi pada teori yang telah ada atau mengekstrak informasi yang diperoleh dari dunia nyata. Pendekatan awal yang umumnya digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena adalah statistika deskriptif. Pengertian kemiringan distribusi data merupakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan atau asimetri suatu distribusi data. Kemiringan distribusi data terdapat 3 jenis, yaitu simetris, menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus berhimpit atau berkisar di satu titik. Miring ke kanan, mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Miring ke kiri, mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Rumus untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data. A. Rumus Pearson dan seterusnya. B. Rumus Moman dan C. Rumus Bowley. Pengertian keruncingan distribusi. Data merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data ini disebut juga kurtosis. Ada 3 jenis derajat keruncingan, yaitu leptokurtis, distribusi data yang puncaknya relatif tinggi; mesokurtis, distribusi data yang puncaknya normal; bradikurtis, distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Derajat keruncingan distribusi data dapat dihitung berdasarkan rumus berikut. Data tidak berkelompok, ini rumusnya. Data berkelompok, ini rumusnya. Dan sekian, terima kasih. Nama saya Jorge Alfajri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahayatala. NIM saya 12190726 dari kelompok 5. Di sini saya akan mencari data kemiringan dan data keruncingan. Untuk tabel ini saya menggunakan perusahaan asuransi yang terdapat dari BPS go.id. Nah, untuk tabel ini saya sudah mencari dan mendapatkan nilai interval dan frekuensinya. Saya sudah mengurutkan dari data yang terkecil sampai terbesar. Untuk mencari nilai data kemiringan, kita harus mencari rata-rata, median, dan simpangan bakunya dulu terdahulu. Nah, untuk mencari rata-rata, kita harus mencari nilai tengah dikalikan frekuensi. Untuk nilai tengahnya di sini saya sudah dapat batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, hasilnya 4,5 dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya kita harus mengkalikan frekuensi dan nilai tengah. Frekuensi kali nilai tengah. Nah, seterusnya kita dapat dan hasilnya dijumlahkan semua. Nah, kalau sudah dapat jumlahnya, kita akan mencari nilai rata-ratanya. Jumlah frekuensi kali nilai rata-rata kali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi, dan hasilnya kita mendapatkan nilai rata-rata.
Untuk medianya di sini saya sudah cari. Ini untuk rumusnya seperti ini. MN ini 27 kurang 0,5 kali 30. Ini panjang betul. Nah, untuk simpangan bakunya, simpangan baku di sini saya menggunakan rumus SQRT. Untuk ininya kita di sini menggunakan jumlah frekuensi nilai tengah dikurang rata-rata pangkat 2 dibagi dengan jumlah frekuensi dikurang 1 N1, dan hasilnya dapat mendapatkan simpangan baku 75,59933. Untuk kemiringannya, nah kita kan sudah mendapatkan rata-rata, median, dan simpangan bakunya. Nah, kita akan mencari kemiringannya. Untuk kemiringan kita di sini menggunakan rumus yang Pearson yang medianya. Berarti di sini 3 dikali rata-rata dikurang median dibagi simpangan bakunya. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Kemiringannya 1,79, berarti distribusi data miring ke kanan. Untuk keruncingannya kita di sini juga sudah mencari keruncingannya. Nah, untuk S kita menggunakan rumus SQRT juga sama. Nilai rata-rata frekuensi nilai tengah dikurang rata-rata pangkat 2 nih dibagi ini N min 1 29 yang frekuensi dikurang 1 dan hasilnya ini. Untuk S pangkat 4 nya di sini saya menggunakan rumus rumus ini angkat 4 dan hasilnya seperti ini. Untuk yang 4 nya ini 1 dibagi median bagi ini dikali jumlah frekuensi nilai tengah dikurang rata-rata pangkat 4 dan hasilnya ini. Untuk ininya ini kan kita sudah dapat jumlahnya. Nah, untuk 2,13 berarti keruncingan 4 lebih besar dari 3, berarti keruncingannya Platy-Curtis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.